Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi pada video ini, video tutorial lengkap ya, pembuatan plat positif dari awal hingga akhir. Mungkin masih ada sebagian teman-teman yang masih belum memahami atau mungkin kebingungan cara langkah-langkahnya, tentang langkah-langkahnya. Nah, pada video ini saya akan jelaskan langkah-langkahnya ya hingga selesai. Baik, saya akan mulai dari bagaimana cara mendapatkan grid. Nah, pada video ini, di awal video ini saya tampilkan bagaimana cara mendapatkan grid. Saya ambil gridnya itu dari plat negatif, kemudian saya tumbuk-tumbuk, lalu setelah ditumbuk-tumbuk itu dibersihkan ya. Kemudian dibersihkan. Oh iya, saya di sini menggunakan pembersih ini ya, untuk yang cuci piring dari serat stainless itu ya, namanya, saya nggak tahu juga namanya ya. Itulah pokoknya terserah ya, mau pakai sikat juga boleh, tapi jangan terlalu kasar ya ketika membersihkannya, takutnya itu patah-patah nanti. Nah, dibersihkan, kemudian setelah itu kepalanya itu yang sudah tidak ada lagi itu bisa disambung ya teman-teman. Nah, lihat sudah bersih ya. Boleh membuat juga garansi kok sebenarnya. Jangan apa. Nah, di sini sudah saya tuliskan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, cara mendapatkan gridnya sudah, itu di video yang sebelumnya, yang barusan. Kemudian yang kedua, pembuatan pasta. Di sana ada bagaimana cara saya membuat pasta, kombinasi apa saja, serbu apa saja. Kemudian yang ketiga, cara mengoles pasta agar tidak retak nanti ketika dikeringkan ya. Kemudian yang keempat itu ya pengeringan setelah dibuat pasta. Kemudian yang kelima, pembentukan kristal ya. Di sana nanti akan terbentuk kristal, berubah ya. Kemudian yang keenam, dikeringkan lagi setelah pembentukan kristal. Nah, setelah itu baru dioksidasi. Yang ketujuh, setelah itu dioksidasi ya. Nah, ketika oksidasi mungkin memakan waktu agak lama ketika proses oksidasinya. Kemudian yang kedelapan, setelah itu dikeringkan. Nah, setelah kering ya, itu sudah siap untuk dipakai ya teman-teman. Jadi langkah-langkah ini sudah saya tuliskan cara-caranya. Ini dari versi saya sendiri. Namun jika teman-teman mempunyai cara-cara tersendiri, silakan. Ini dari versi saya sendiri ya, dari cara saya membuat plat positif selama ini.
Oh ya, mungkin ada teman-teman yang menemui kasus seperti ini, retak-retak ya ketika sudah kering itu. Jadi kalau dari saran saya itu menggunakan kertas ya teman-teman. Dilapisi kertas di semua sisinya, di dua sisinya itu, atas dan bawah. Ketika sudah dibulatkan kemudian diberi kertas, lalu digiling. Itu agar tidak retak-retak. Nah, ketika diberi kertas itu dibiarkan saja kertasnya hingga mengering juga. Dijemur dengan kertasnya. Nah, setelah kering baru nanti kertas dicopot. Sudah kering total baru kertas dicopot. Namun jika ketika basah tanpa kertas lalu dikeringkan itu akan retak-retak lah ya. Akan terjadi retakan-retakan pada kotak-kotaknya itu, kotak kecil-kecilnya itu. Itu kalau dianalisa itu disebabkan mungkin ya secara mudahnya itu ya, analisa secara mudahnya kenapa kok bisa retak-retak. Jadi ketika pasta masih basah itu serbuk itu masih mengembang karena masih ada airnya ya. Mengembang karena masih ada airnya. Namun ketika kering itu akan mengecil ya teman-teman. Jadi mengkerut. Nah, kerutan itu yang menimbulkan tarik ya, menarik. Jadi menarik semua di area serbuknya itu sering tarik menarik. Jadinya ya retak ya teman-teman. Timbul retakan. Namun kalau dengan kertas itu ketika mengkerut itu masih ini ya, masih dikuatkan oleh kertasnya. Jadi tidak retak. Ya kalau analisa mudahnya saya seperti itu. Jadi saran saya jika masih retak-retak itu diberi kertas. Nah, seperti ini diberi kertas. Di bawahnya kemudian di atasnya juga diberi kertas. Lalu digiling ya teman-teman. Supaya rapi, supaya datar ya, supaya bagus gitu. Nah, setelah itu dijemur, jangan dibuka dulu kertasnya, dijemur, langsung dijemur. Nanti dibuka kertasnya ketika sudah kering ya teman-teman. Sudah kering total, dijemur sehingga kering total ya teman-teman. Karena kalau masih basah dibuka kertasnya ya sama saja dengan tidak pakai kertas, cuman datar saja. Nah, dan setelah kering, ini sudah platnya sudah lumayan kering ya, sudah kering. Nah, kalau sudah kering ya teman-teman itu dibuka, baru dibuka kertasnya. Nah, bisa dilihat itu tidak ada retakan ya teman-teman. Nah, jangan dibuka dulu ketika masih basah ya, kertasnya jangan dibuka dulu, nanti akan retak-retak. Jadi kalau sudah kering dibuka itu hasilnya akan bagus, insya Allah akan bagus. Jadi walaupun dikasih kertas namun dibuka ketika masih belum kering ya, atau masih basah, dibukanya kertasnya itu percuma ya teman-teman. Platnya cuma datar saja, itu akan retak-retak. Jadi dibukanya ketika sudah kering ya. Di sini saya menggunakan air aki yang merah ya untuk merendamnya. Jadi direndam dulu ya teman-teman. Jadi jangan dioksidasi dulu agar lebih cepat ya prosesnya. Atau walaupun dioksidasi dia akan berubah dulu menjadi kristal. Jadi sebelum dioksidasi dirubah aja dulu biar tidak membuang-buang setrum ya, membuang-buang apa itu namanya ya, setrum lah gitu, beban yang terbebani nanti. Jadi diubah dulu menjadi kristal, direndam dengan cara direndam. Saya merendamnya selama kurang lebih 5 jam ya, atau seharian juga nggak apa-apa. Oh ya, jangan lupa dikeringkan dulu, karena kalau nggak kering dia akan rontok kalau masih belum kering, kalau belum benar-benar kering. Jadi dikeringkan dulu sehingga benar-benar kering, lalu direndam. Nanti akan terjadi reaksi panas. Nah, di sana terbentuk kristal. Yang saya tahu itu ada 1 BS, ada 3 BS dan ada 4 BS.
Yang 1 BS itu disebutnya monobasic lead sulfate, kemudian yang 3 BS itu disebutnya tribasic lead sulfate, kemudian yang 4 BS itu disebutnya tetrabasic lead sulfate. Nah, dan kristal itu ukurannya nanti lebih besar daripada serbu PBO itu sendiri. Jadi plat yang sudah menjadi kristal ketika sudah kering itu lebih kokoh lagi ya teman-teman. Jadi begitu. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri, nanti direndam terus dikeringkan, itu akan plat itu akan menjadi lebih kokoh ya teman, karena ukuran kristal itu sendiri membesar, serbu itu sendiri membesar menjadi kristal. Teman-teman bisa belajar sendiri, mungkin bisa searching di Google tentang kristal tersebut. Nah, seperti ini contohnya ketika sudah direndam ya, berubah menjadi, warnanya itu berubah. Yang punya saya ini berubah menjadi putih abu-abu ya. Namun jika teman-teman membuat pastanya itu menggunakan PBO saja, akan berubah menjadi putih ya, tidak abu-abu seperti ini, tapi menjadi putih. Dan ini hasil dari setelah direndam ya, platnya berubah warna menjadi abu-abu, putih abu-abu. Saya merendamnya kurang lebih 5 jam ya. Setelah itu dikeringkan. Saya menggunakan tempat aki untuk mengeringkannya. Bisa dijemur. Nanti lihat hasilnya setelah kering itu akan kokoh ya. Dan setelah kering, saya akan oksidasi. Saya di sini menggunakan rangkaian paralel sebanyak 9 plat dengan voltase 4 ya kira-kira. Oh iya, kadang ada teman-teman yang bertanya gimana caranya bila mengoksidasi menggunakan 12 volt. Jika tegangannya 12 volt pas, mungkin bisa dirangkai secara seri sebanyak 5 buah ya. Mungkin kurang lebih begitulah. Karena kalau dipaksakan rangkaiannya paralel kemudian menggunakan 12 volt, itu terlalu besar ya teman-teman, sehingga membuat plat nanti menjadi melengkung, menjadi rusak juga, cepat panas, dan bisa juga membuat chargernya itu menjadi cepat panas juga dan cepat rusak. Atau bisa juga menggunakan cas HP ya, bila mau dirangkai secara paralel. Oh ya, besarnya arus itu mungkin bisa mempercepat oksidasi ya. Dan di sini saya menggunakan volt 3,7 volt. Nah, setelah dicolokkan ya pada kutubnya, kutub negatif ke negatif, positif ke positif, arusnya akan berjalan. Mungkin di awal itu ketika start baru dimulai itu akan memakan ampere 6, sekitar 6. Dan setelah lama kelamaan ya, itu akan semakin naik. Di kisaran mungkin kalau menggunakan charger saya ini di kisaran 8 ya, 8 atau 9. Dan setelah kurang lebih 4,5 jam
Ini hasilnya. Jadi mempersingkat ya, dengan cara dicampur dengan PbO2 itu oksidasinya mempersingkat ya. Berbeda dengan menggunakan serbuk PbO saja, itu lama sekali ya. Nah, ini hasilnya. Ini di kisaran waktu 4,5 jam ya, kurang lebih. Nah, itu yang lainnya yang sudah kering itu sudah saya oksidasi sebelumnya ya. Dan ini yang baru yang tadi. Dan terakhir dikeringkan. Ini sudah langkah terakhir ya. Setelah dikeringkan, setelah itu mungkin bisa diterapkan pada aki ya teman-teman. Nah, ini contohnya yang sudah kering. Nah, ini hasilnya. Oke teman-teman, mungkin di sini saja videonya akan saya akhiri. Oh ya, ada saran dari saya. Ketika teman-teman belajar, jangan lupa pertama-tama memohon doa dulu kepada Allah, karena sang pemilik ilmu itu adalah Allah, bukan guru, bukan buku, bukan tutorial, atau bukan video ya teman-teman. Jadi sekuat apapun usaha kita, kalau Allah tidak mengizinkan ilmunya untuk dipelajari untuk kita, jadi tidak akan pernah bisa. Jadi pertama-tama itu harus berdoa dulu, setelah itu baru berusaha. Ketika dalam berusaha, jangan mudah berputus asa, jangan mudah untuk bertanya, tapi berusaha dulu, dicoba dulu. Namun jika sudah tidak bisa dan mentok sudah tidak bisa, itu mungkin baru solusinya untuk bertanya. Karena kalau mudah bertanya itu malas ya teman-teman, malas untuk berpikir, malas untuk mencoba, begitu. Oh ya, dan jangan lupa juga untuk meminta kepada Allah itu dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, agar tidak memenuhi pikiran, otak dan pikiran ya. Jadi nanti ketika sudah berhasil, teman-teman dalam belajar apapun ya, segala apapun yang baik-baik, jangan pernah sombong. Bila ada teman-teman yang membutuhkan, mungkin diberitahu, diajarin, begitu saja. Karena sepintar apapun manusia, bila Allah tidak mengizinkan ilmunya untuk diraihnya, itu tidak akan pernah bisa. Walaupun dia sudah pintar, namun Allah tidak pernah mengizinkan ilmunya untuk didapat olehnya, tidak akan pernah bisa ya teman-teman. Jadi bukan karena kepintaran keberhasilan itu didapat, bukan karena kepintaran keberhasilan itu didapat, karena atas izin Allah itu sendiri. Jadi begitu, jangan pernah sombong, karena Allah tidak akan pernah ridho atas sikap kesombongan itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya, sedikit sharing dari saya. Bukan mau ceramah ya. Saya bukan mau ceramah, cuman itu yang saya lakukan. Kadang ada teman-teman yang bertanya bagaimana caranya belajar tentang ini, kok bisa tahu. Jadi begitu caranya ya. Berdoa kemudian berusaha. Jangan banyak bertanya itu belakangan ya teman-teman, jika sudah tidak ada jalan lagi. Karena dengan banyak bertanya itu membuat seseorang bisa menjadi malas. Dengan sedikit bertanya bisa banyak mendapatkan ilmu. Ya begitu saja ya teman-teman. Baik, semoga saja video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya akhiri. Oh ya, dan bila banyak kata-kata saya yang salah ya, mohon dimaafkan, karena saya manusia ya teman-teman. Dan juga untuk video saya yang kurang menyenangkan, mungkin bisa dimaafkan ya teman-teman. Karena saya itu manusia ya teman-teman, kadang tidak menyadari kalau saya pernah melakukan kesalahan. Ya begitulah manusia. Jadi mohon dimaafkan atas segala sesuatu yang tidak bagus dari saya, khususnya dari saya. Baik teman-teman, semoga videonya bermanfaat.
dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.